Oke, ya kembali lagi bersama gua di Sabi Motovlog. Dan di Sabi Motovlog kali ini gua bikin sesi ngobrol-ngobrol bersama dengan teman gua yang udah lama banget gua nggak ketemu nih. Kita nggak riding bareng ya. Teman gua ini namanya Michael Hidayat. Jadi biasanya kita itu kalau riding ya kita berberapa ya biasanya ya? Berempat ya, sama Felix, sama Arvin juga kan. Gitu, sama Ceker. Nah, sekarang karena situasi lagi begini, mana Jakarta dilanda kebanjiran, jadinya kita ya nggak bisa motoran dulu nih gitu ya. Gimana nih Bro Michael, kabarnya sehat? Sehat bang gimana? Ya sehat. Nah, oh iya hampir lupa ya. Gua mau ngucapin dulu selamat Imlek ya. Gong Si Faca. Oh iya bang, thank you. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin dapat angpau berapa nih? Waduh, kecil bang, nggak kayak biasanya. Iya, nggak kayak biasanya ya. Iya. Nggak kayak biasanya, iya. Ngobrol-ngobrol kali ini nih, gue sebenarnya sama Bro Michael ini pingin ngobrolin tentang dunia permotovlogan lah, kayak dunia motovlogeran lah, gitu ya. Kalau buat Bro Michael sendiri, udah berapa lama nih ngikutin motovlog gitu? Udah 2 tahunan bang ngikutin. 2 tahun, berarti dari tahun 2018 lah ya. Iya, dari sekitar segitu lah. Iya, 2018. Sekarang ini 2021 juga masih awal. Nah, berarti motovlogger siapa yang pertama kali ditonton nih? Pertama kali ditonton itu TJR bang. Oh, TJR di Jakarta Roads. Iya, memang TJR tuh adalah apa ya? Motovlogger yang cukup lama juga nih ya. Pokoknya kalau bisa dibilang tuh suhunya motovlogger gitu. Karena dia startnya itu udah dari tahun berapa itu, dari zaman dia kuliah kan, masih pakai Ninja yang si siapa namanya tuh, lupa kan namanya. Temi. Ya, Temi ya namanya ya. Gitu. Itu bagus banget sih emang motovlogger, si TJR itu emang bagus banget ya. Dan lu tuh suka sama TJR? Iya, jadi agak yang ngefans lah istilahnya. Oh gitu, ngefans lah ya. Berarti ngikutin apa maksudnya, ngikutin perkembangan YouTube-nya gitu-gitu ya. Ya, ngikutin. Wih. Nah, abis TJR tuh lu ke siapa lagi tuh? Kan banyak tuh motovlogger ya, nggak mungkin cuma nonton TJR kan? Ya. Ya ngikutinnya ke Den Dimas gitu-gitu. Iya, Den Dimas lebih lama lagi ya. Berarti lu walaupun di tahun segitu, tapi nggak kayak orang-orang lain nih. Biasanya orang-orang lain kan ngikutinnya Harald Arkan gitu kan, maksudnya yang tim arogan yang gimana yang apa, Willy segala macam kan biasanya yang dicari itu yang gitu tuh ya. Berarti lu bukan tipikal orang yang kayak gitu ya? Enggak, jadi lebih demen ke yang style Den Dimas sih, kayak main retro gitu. Kan motornya juga nggak bisa Willy bang. Iya, dan kalau kayak Den Dimas, TJR itu kalau menurut gua sih mereka itu karena memang dia motovlogger udah pada lama ya. Itu kalau setiap dia bikin video pasti kayak ada story-nya gitu loh. Ada cerita di baliknya, dan bahkan ada cerita di seterusnya gitu loh. Jadi kayak kita mendengarkan cerita, kita melihat cerita aja gitu. Melihat kayak film aja sebenarnya. Dan dikemasnya juga rapi gitu kan. Jadi nggak asal-asalan banget gitu ya. Nggak kayak yang biasanya tuh motovlogger baru nyemplung sekarang ini tuh yang arogan-aroganan dan lain-lainnya ya. Gitu. Iya bener bang. Karena sekarang itu langka ya motovlogger yang seperti TJR dan Dimas tuh, yang dimana tetap enggak yang gimana gitu kan, tetap biasa aja, tetap sesuai jalurnya lah. Dia pinginnya apa? Hampir dibilang nggak ada sih bang. Iya, hampir dibilang nggak ada. Karena
karena mungkin gini ya, kenapa pada menghilang ya? Karena gue juga dulu ikut grup Indonesian Motovlogger ya, Indonesia Motovlogger. Jadinya gue tau lah beberapa teman gue udah ada yang berhenti gitu ya, karena mereka bilang bukan zamannya gue lagi gitu loh, bukan zamannya motovlogger yang dulu ini gitu loh, yang tetap ngasih konten kayak misalkan kayak Gus Ali dan lain-lain ya kan. Kalau Gus Ali kan lebih kayak funny moments, kejadian unik di jalan gitu kan ya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sekarang udah nggak laku kan gitu loh. Mungkin dulu pertamanya tuh kayak Harald Arkan dan timnya, atau Harald Arkan dan teman-temannya itu kayak apa ya, kayak mencoba bikin sesuatu yang baru gitu ya, yang bisa dibilang cukup kontroversial, tapi sekarang akhirnya laku kan, karena dinilainya itu kayak challenging banget, kayak tantangan banget gitu loh buat orang-orang gitu. Wih, hebat nih bisa begini, hebat nih bisa begitu ya, kenceng-kencengan segala macam. Iya, keren nih begini nih di jalan nih gitu. Iya, tanpa takut sesuatu apapun gitu ya. Jadi kayak nyawa tuh bener-bener ditaruhkan banget di situ loh, ya kan? Dan orang-orang tuh emang suka yang namanya terpancing adrenalinnya ya kan. Jadi suka nih ngelihatnya, karena menurut mereka tuh pasti itu luar biasa gitu kan. Nah, tapi kalau lu aman lah ya, nggak yang begitu-begitu ya, nggak ke arah situ ya. Oke. Nah, terus abis itu oh ya, gue mau tanya dulu nih sebelumnya, lu kalau kenal sama si Felix itu dari kapan itu? Soalnya kan perbedaan umur lu sama Felix kan beda ya. Itu kenalnya dari temen. Jadi temen kan ini punya bengkel waktu itu, nge-DM dia lewat Instagram gitu, terus ngajak kenalan gimana, diajakin servis di situ, terus di bengkelnya. Oh ya udah kenal, riding lah bareng tuh, bareng. Berarti temen riding nih ya, bukan temen kayak komplek atau apa gitu ya? Pas tahu dia tuh ternyata tetanggaan, dia bilang, gue juga di Sunter. Gue juga di Sunter. Wah, bingung dong. Wah, Sunter mana? Aku nggak pernah ngeliat. Oh, ternyata di apartemen gitu. Oh, apartemennya ya. Kalau lu di rumah ya? Iya. Oke. Berarti ya memang yang mempertemukan lu sama Felix tuh ya motor ya. Dari motor itu ya. Nah, bener. Gitu. Dan kalau gue lihat style lu sama Felix itu kan nggak yang gimana ya, motornya juga yang yang semua orang tuh mungkin ngerasa biasa aja gitu ya, kayak Felix punya Kawasaki Athlete gitu ya, yang menurut gue itu motor legend juga, tapi menurut hampir semua orang itu tuh kayak ya udah gitu loh ya kan. Terus lu juga pakai Supra nih ya kan, Supra yang dimana wih, masih ada orang yang pakai Supra kayak gitu dan dirawat banget gitu loh. Ya biasanya kan orang pakai Supra tuh kayak bener-bener ya udahlah motor buat harian atau buat operasional dan lain-lainnya kan. Tapi kalau lu tuh kayak cinta banget nih sama Supranya nih. Akhirnya gue langsung kayak menganggap lu itu luar biasa tuh. Ya soalnya jarang-jarang orang kayak gitu. Thank you, Bang. Thank you. Nah, ceritain sedikit dong sejarah lu sama motor lu itu tuh. Jadi sejarahnya gini, Bang. Jadi dari dulu almarhum bokap, dia dulu pakai Supra. Oh, gitu. Tadinya nyari yang tahun 2005 125D. Nah, tadinya mau yang itu Supra X. Terus pas nyari-nyari nggak ketemu nih, nyari, tiba-tiba ketemunya si yang oranye ini nih. Wah, pas tadinya dari dealernya kan emang gak nyediain. Terus dia bilang, tapi ada stok nih Supra Fit, tapi ya udah deh, saya bilang lihat barangnya dulu gitu. Pas datang barangnya, udah kayak motor baru kan gitu. Nama dia udah rapi, cuman velgnya waktu itu kondisinya velg palang. Nanti kalau ada fotonya saya kirimin ke abang deh. Oh, velgnya velg palang ya, bukan yang jari-jari ya? Iya, itu pakai udah 2 tahun tuh motor tuh. Ya karena gue dulu, maaf nih ya, gue dulu juga sempat beli Supra Fit. Ya tahun-tahun segitu juga. Itu tuh emang kalau Supra Fit itu bedanya sama Supra 125D.
Itu tuh ya dari peleknya. Bener bang, Iya. bener. Itu emang bedanya di situ. Kalau Super Avid itu versi lebih sporty kan. Jadi ya dia pakai velg palang memang. Oke, lanjut bro. Iya. Terus velg palangnya itu kan dipakai buat nganter orang tua kan di pasar baru, ngajar lubang nih. Wah iya, itu musuh terbesarnya rumah. bro. Itu musuh terbesarnya. Nah, bener. Terus akhirnya udahlah ganti jari-jari aja, Iya, lebih kuat, iya, lebih iya. durable gitu kan. Ganti jari-jari. Terus waktu itu sempat dikasih sama bengkelnya tromolnya KW tuh. Akhirnya ganti. Oh, tapi bengkelnya bengkel mana ini bro? Bukan bengkel resmi? Bukan, Oh, bengkel bukan. tetangga. Oh, bengkel tetangga. Oh iya. Tromolnya KW. Dikasihnya yang KW yang 60 ribuan. Iya, Wah, iya. saya lihat jelas aja nih bearingnya pecah gitu kan. Iya. Ganti tromolnya. Oke. Udah sih, abis itu nggak ada masalah. Sampai sekarang nih ya berarti ya. Awet-awet aja tuh beli ori. Nah, gue denger dari Arfi ini, dari si Ceker, itu tuh lu emang udah upgrade performa motor lu ya? Upgrade sedikit bang, nah, tapi menuju ke situ. Oh, udah berapa nih performanya nih? Udah berapa HP nih? Kira-kira di 9 lah bang. 9 ya. Ya, Ya, 9 HP. Kalau Supra ya 9 HP ya. Geleng-geleng juga ya, karena dulu gue pakai Supra biasa aja. Ya lumayan motornya gitu ya. 9 HP ya lumayan banget lah gitu ya. Oke, berarti ini Supranya udah berapa tahun ya? Kan lu beli 2005 ya? Beli second sih bang, Oh, baru beli second. Oh, lu tahun beli second. kemarin. Oh iya. Beli second di tahun berapa tuh? Tahun berapa itu ya? 2018 ya kalau nggak salah. 2018 udah mulai ambil. 2018 bulan April ya kalau nggak salah. Lu beli Supra 2005 di tahun 2018. Iya. Itu udah yang termasuk memutuskan banget, untuk kan? beli itu siapa? Gue sendiri bang. Oh, kenapa? Kenapa lu memutuskan untuk membelinya gitu loh? Karena gini ya, kalau misalnya motor-motor sekarang menurut gue udah ada umurnya bang. Kalau motor-motor zaman dulu nggak ada umurnya. Benar, Jadi benar kayak sih, benar. Ini gue setuju banget. Motor makin kesini, produksi sekarang ya, itu memang umurnya tuh Iya. bahkan gak nyampe 2 tahun loh. Ya, bener bang. belum bener. sampai 2 tahun udah minta ganti gitu kan. Jadi memang mungkin ya gimana ya, memang itu jualannya dia gitu ya. Biar produk barunya laku Iya. gitu. Sorry bro, ada agak hujan ya. Kedengeran ya hujannya bocor ya. Oke. Justru nggak kedengeran bang. Oh gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti lu memutuskan untuk membeli Supra Fit 2005, bener kan? Di tahun 2018. 2006 sih bang motornya. 2006 ya? Hmm. Oke. Itu adalah keputusan yang sangat sulit ya, karena memang kalau kayak gua aja nih sekarang ya, untuk memutuskan untuk membeli motor tahun segitu, itu kayaknya aduh masih takut gitu ya. Ya mungkin kalau motor-motor yang kayak sebangsa apa ya, kayak motor-motor 2 tak gitu-gitu yang dimana dia memang berjayanya di tahun-tahun segitu kan, itu mungkin masih iya karena memang adanya di tahun segitu gitu. Tapi kalau yang Masih motor-motor oke. yang bisa dibilang motor Supra itu kan bisa dibilang operasional banget lah ya, buat kemana-mana banget lah. Jadi ya gue sih nggak mau ambil resiko, tapi lu sih keren banget sih bro, karena memutuskan untuk beli Thank you bang. motor 2006 gitu loh di tahun sekarang, tahun-tahun sekarang ini gitu loh kan. Jadi ya wow banget gitu. Nah, berarti baru sekitar 2 tahun, jalan 3 tahun nih sekarang ya. Iya betul. Ya, jalan 3 tahun ya. Dan sekarang nggak pernah ada masalah nih selama ini. Pak masalah, wah banyak bang. Selain yang itu, selain yang pelek ngajar lobang itu. Nah banyak. Jadi kemarin malam itu baru tewas dia spoolnya. Oh. Itu sampai jam 10 di bengkel tuh. Oh, sampai jam 10 malam. Benar. Oh.
Berarti Terus memang juga ya memang ini ya apa memang bener ya, memang kalau motor tua tuh ada aja ya masalahnya ya. ada aja jajannya banyak bang. Hmm. Nah, terus apa lagi tuh masalahnya tuh kira-kira? Kopling ada, kopling yang kok kampas gandanya sama loncengnya itu harus ganti, udah diganti tuh sama rumah koplingnya. Terus kampasnya habis. Wah, itu pokoknya pas sebelum diganti tuh bang, bunyi semua, dadat gitu. Oh. Aduh, pusing. Wow. Eh, Mm-mm. berarti lumayan juga ya. Tapi kalau pas lagi di jalan gitu, lagi di jalan pernah nggak tiba-tiba? Maksudnya bukan di dekat bengkel apa di dekat rumah gitu ya. Maksudnya bener-bener di jalan di mana nggak ada bengkel gitu-gitu, pernah bermasalah nggak? Ban bocor pernah bang. Ban bocor ya. Itu Lumayan dari sekali. pasar pagi dorong sampai Sunter. Itu ban bocor berarti kena paku, kena apa gitu ya? Karena salah di ban dalamnya sih bang. Jadi karena waktu itu kan pakai tubeless dilapisin sama ban dalam. Kan Oke, harusnya nggak boleh Oke. kegerus ya, Oke. katanya. Berarti ya ada aja lah ya ceritanya lah ya. Wah banyak. Oke, itu kan kita tadi udah apa ya mengulas si motornya Bro Michael nih ya kan. Nah, lu punya cita-cita pengen punya motor apa gitu nggak sih? Salah satu atau ada banyak nih bang? Salah satu aja nggak apa-apa. Kalau yang top of the line pengen 1200 GS BMW. Oh, itu top of the line ya, kayak misalkan lu udah nanti kerja, mapan segala macem, lu pingin beli itu ya. Iya. Wih, mantap. Gua doain lah semoga lu bakal Amin. ya, dan gue doain juga nggak harus nunggu sampai lu nikah, sampai lu bener-bener lu kerja dulu apa gimana ya. Mungkin bisa sekarang ini kan banyak kan, kayak kita tuh nggak harus kerja sebenarnya kan, kita bisa YouTube aja tuh bisa dapat duit gitu kan, dan ya kita usaha gitu kan ya juga bisa gitu loh. Ya gue doain semoga lu tuh bisa apa ya, bisa mendapatkan keinginan lu itu, BMW 1200 GS itu dengan waktu yang jangan terlalu lama lah, karena kalau menurut gue ya, kalau lu punya keinginan ya lu harus kejar secepat mungkin gitu loh bro, ya kan. Amin. Bener bang. Gitu. Nah, ngomongin soal motovlogger lagi nih, lu tuh mau nggak sih jadi seorang motovlogger? Sebenarnya mau bang, cuman kalau misalnya konten-konten kayak misalnya nanti gua cuman motovlogger keliling-keliling doang, terus ngonten ke bengkel, itu pasti menurut gua nggak mungkin laku nih. Soalnya kan kalau misalnya cuman ngonten-ngonten begitu, ujung-ujungnya bakal kalah sama yang kebut-kebutan di jalan. Apalagi sekarang ada banyak nih yang kayak bikin video nikung-nikung di Monas, terus willy-willy di jalan gitu. Oke, ya memang itu adalah resiko menjadi seorang motovlogger yang gitu-gitu aja, gitu ya bilangnya ya. Iya. Gitu-gitu aja. Cuman menurut gua sih nggak ada salahnya lu bisa ngelakuin dulu gitu loh bro. Lu nggak harus apa ya, memprediksi ini bakal laku apa enggak gitu. Kayak gua dulu waktu gua baru balik lagi motoran ya, kan gua 2016 kecelakaan, terus 2018 2019 gua baru bisa motoran lagi. Itu gua berawal dari membeli motor yang dipunyain sama si Afin tuh, kembaran gua ya kan. Nah, itu motornya itu adalah CBR 250R ini yang gue pegang sampai sekarang ya. Dan itu tuh gue apa ya, kayak ya udah gue jadi motovlogger itu udah kayak ya udahlah, bodo amat mau konten gue laku mau konten gue nggak laku gitu ya. Itu tuh ya udahlah, terserah gitu ya. Yang penting gue bikin konten seputar motor gue, dan apa ya, kayak ya gue tetap menjadi motovlogger yang emang gue mau gitu loh, ya kan, nggak yang ngikutin orang lain gitu loh. Nah,
Itu tuh Iya bang. apa ya? Ternyata gue tuh bisa dikenal orang melalui motor gue ini gitu loh. Nah, kalau menurut gue nih ya, kalau saran gue buat lu ya, lu harus tetap apa ya, konsisten sama si Supra ini nih. Karena siapa tahu nih, kalau misalkan nih, lu misalkan gak usah jadi motovlogger lah, lu misalkan bisa jadi apa ya, kayak istilahnya tuh yang bikin konten di Instagram gitu ya tentang motor lu gitu kan ya. Terus lu misalkan ngetek akun-akun yang menampilkan suka menampil kayak Indo 250 up dan lain-lainnya gitulah ya. Lu tau lah pasti akun-akun Instagram yang kayak gitu-gitu ya. Nah, Iya bang. itu tuh lu siapa tuh kalau bisa di repost ya, itu berarti kan udah mantep tuh, udah ini motornya udah keren nih ya. Terus kalau orang-orang lihat, motornya apa sih emangnya? Supra nih ternyata. Wah, Supra bisa keren juga gitu kan ya. Nah, orang-orang kan akhirnya tertarik ya kan. Orang-orang tertarik nih sama apa yang lu bikin nih dan apa yang lu bangun nih ya kan. Itu adalah motor lu. Nah, di situ tuh ya kayak gua ngebangun si CBR 250R ya kan. Ternyata orang banyak yang baru tahu, oh, ada CBR 250R yang kayak gitu kan ya. Dan kalau si Supra ini ya, itu ya berpotensi juga karena pengguna Supra itu banyak gitu ya, dan ya lebih banyak daripada motor-motor yang moge segala macam ya. Dan kebanyakan dari mereka tuh pakai Supra tuh ya buat gitu-gitu aja gitu ya. Nah, lu bisa ngasih opsi ke mereka gitu loh, ngasih ini Supra ini bisa ganteng juga, Supra ini bisa gabung sama motor-motor yang kelasnya di atasnya gitu loh ya, bisa stand out lah gitu. Nah, itu tuh bener-bener nanti lu bisa mendapatkan banyak perhatian dari situ. Jadi menurut gua saran gua buat lu nih, lu fokus dulu di Instagram. Habis itu kalau lu memang udah mendapatkan mendapatkan perhatian dari Instagram gitu ya, lu mulai coba bikin YouTube nih. Gak usah beli action cam dulu, lu ngevlog pakai handphone aja gitu kan. Handphone pasti punya kan gitu ya. Lu bisa ngevlog pakai handphone, lu ceritain gitu ya, ini motor lu segala macem. Wah, itu bakal menjadi sesuatu perubahan juga nih di dalam konten permotoran ya kan. Soalnya sekarang ini kita itu miskin dalam konten-konten yang kayak gitu loh, konten-konten yang mendidik, konten-konten yang berbeda gitu ya. Kebanyakan tuh konten-kontennya tuh yang ya ngaco-ngaco di jalan segala macem gitu loh. Gitu sih. Bener bang. Ya. Jadi ya itu adalah saran gua tadi ya, lu bisa melakukannya, atau lu masih belum mau melakukannya ya nggak masalah. Tapi sekarang ini mumpung lagi lagi naik-naiknya juga nih si motovlogger, terus konten-konten motor segala macam. Itu sekarang lagi naik-naiknya, dan ya mungkin lu bisa manfaatin waktu yang kayak gini gitu loh. Nah, jadi kita mulai masuk ke kesimpulan lah ya. Jadi menurut lu gimana sih buat semua orang yang menonton ini lah ya, edukasinya buat semua orang yang nonton ini, pilih panutan motovlogger tuh yang kayak gimana gitu. Harusnya sih yang mengedukasi sih. Jadi jangan yang cuman kebut-kebutan di jalan tapi kopong gitu, yang ditonton nggak ada isinya. Tapi harus nyari yang kayak berbobot gitu loh videonya. Oke, yang berbobot videonya ya, yang ada edukasinya terutama ya. Karena kalau menurut gue ya, penonton karena gue punya sepupu itu umurnya paling baru 7 tahun lah. Itu tuh dia nontonin motovlogger. Jadi gue takutnya bagus dong bang. gue takutnya nih, kalau misalkan yang ditonton adalah motovlogger yang tidak tepat gitu ya, itu bisa jadi bahaya di kemudian hari gitu loh ya. Nah, benar. Dan gue juga punya sedikit cerita nih. Jadi gue punya teman ya, jadi temennya itu ngeluh ke gue, katanya dia habis nabung
si temen gua ini nabung itu buat beli Nintendo Switch, ya kan, lu tahu nggak Nintendo Switch? Tahu lah ya gitu. Tahu. Itu dia nabung, udah lama dia nabung. Terus habis itu mamahnya tiba-tiba minjem uangnya dia buat beliin motor adeknya, yang dimana adeknya itu baru umurnya tuh baru 15 tahun 16 tahun lah gitu ya. Itu beliin motor R15 V3 nih. Oh gila. Nah, dia ngeluh gitu loh. Terus gua dari situ, hah? Adek lu minta motor, sedangkan lu nya sendiri nabung buat beli konsol gitu kan? Itu kayak, wah, kayak nggak wajar gitu ya. Dan ternyata usutnya usut, ya si adeknya ini sering nonton motovlogger juga gitu loh. Jadi kebetulan yang ditonton tuh ya memang yang arogan dan lain-lainnya gitu, yang tidak mendidik menurut gua gitu loh. Jadi kita harus kita sebagai anak-anak muda gitu ya harus menghapus nih yang kayak gitu-gitu ya, lebih mengarahkan orang-orang ke yang baik-baik nih sekarang ya. Karena zaman dulu itu motovlogger masih baru-barunya tuh sebetulnya baik-baik semua loh, ngingetin orang di jalan, ngasih contoh yang baik, berkendara yang baik tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi bener-bener apa ya, berbeda banget, berbeda jauh lah sama motovlogger zaman sekarang gitu loh ya. Oke, itu jadi menurut Michael tadi adalah ya motovlogger yang memang harus mendidik gitu ya gitu. Nah, kalau menurut gua ya buat orang tua ya, karena tadi itu ya banyak anak-anak kecil, anak-anak bocil yang nonton motovlogger, tolong didampingin lah ketika lagi menonton YouTube segala macem gitu ya. Karena yang rugi tuh bukan cuma anak itu kalau misalkan terjadi apa-apa ya, yang rugi juga orang tuanya gitu loh ya gitu. Oke, jadi sekian dulu nih dari sesi ngobrol-ngobrol kali ini bersama Bro Michael Hidayat ya. Jadi sekian dulu, gua Sabi dari Sabi Motovlog, gua pamit, bye bye. Oke, thank you bang, bye bye. Thank you.